audiometri ya. Ingat ini kita perlu membuat data awal. Kalau sekarang belum punya, mungkin bisa pakai, bisa dimulai ya. Mungkin kita bisa lihat seperti ini aja langsungnya, petugasnya terlatih, alatnya terkalibrasi. Jangan lupa kita punya sistem rujukan ya, bisa konsul ke dokter ahli ya. Ini tadi normalnya tadi kan di bawah 25 ya, kita di bawah 25 kita bisa mendengar, secara semuanya bisa terdengar. Kalau kita tidak bisa mendengar 25, artinya di 26 sampai 40 dia baru mendengar, ya itu tuli ringan. Kalau 41 sampai 60 desibel baru dengar, itu moderate. Ya. Kemudian kalau 61 sampai 80 severe dan over ini adalah biasanya kita sebutnya ekstrim ya, profound. Mungkin kita bisa lihat ini ya. Jadi ini yang warna merah ya, yang warna merah ini adalah gambaran audiometri normal ya. Karena jadi kalau kita mungkin yang pernah tes audiometri ya, kita diberi suara dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Pertama mungkin frekuensi 125, tapi rata-rata minimalnya harus ada dari 500 sampai 6000 ya. Kalau kita dikasih suara dengan kekuatan 5 desibel di frekuensi 125, sudah dengar, kita lakukan mungkin kita kita pencet bahwa kita mendengar ya, nanti ini akan tercatat ya. Kemudian tentang 250 di semua frekuensi kita dikasih ya. Pada saat kita mencet itu akan titik di audiometrinya ya. Nah, yang merah ini ya, semuanya ini semuanya bisa didengar di bawah 20 desibel ya. Jadi ini yang merah adalah gambaran audiometri normal. Ya. Kemudian yang kuning ini adalah tuli ringan ya. Jadi ternyata pada 4000 Hz ya, dia tidak mendengar nih di 20, di 25 tidak mendengar, di 30 dia baru mendengar. Ya. Artinya ini sudah terhitungnya tuli ringan. Ya. Kemudian yang coklat ini tuli sedang. Ya. Yang hijau ini tuli berat. Dan yang ini tadi yang ekstrim ya, yang profound tadi. Nah, biasanya pada orang-orang yang kelainan pendengaran akibat bising itu yang turun memang di area sini dulu, di nada-nada tinggi. Ya, kalau ini biasanya nada-nada rendah. Nah, ini nada-nada tinggi turun duluan. Ya, sementara tadi kan kita dengar tuh bahwa ambang dengar manusia 20.000 sampai 20.000 Hz. Ya, ini baru 8.000 nih. Ya. Tapi ambang percakapan kita, ya percakapan sehari-hari itu ada di 500 sampai 2000. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol itu frekuensinya ada di 500 sampai 2000. Ya. Jadi suara-suara yang di sini ini memang tidak biasa kita dengarkan. Yang kita dengarkan itu sekitar 500 sampai 2000. Ya. Pada saat tuli ringan, ya, tuli sedang, pada saat normal, tuli ringan dan tuli sedang, ambang dengar manusia, percakapan manusianya itu tidak terganggu. 500 sampai 2000 nih ya, yang coklat nih tuli sedang. Ya. Tuli sedang aja dia masih bisa bercakap-cakap dengan normal. Ya. Nah, pada saat tuli berat, ambang bicara manusianya mulai tertarik turun. Jadi dia mulai gangguan pendengaran di percakapan sekitar 500 sampai 2000 ini. Ya. Oleh sebab itu hati-hati kalau misalnya kita kerja di tempat bising sudah mulai apa setiap diajak ngomong oleh teman, artinya mungkin saja kita sudah jatuh di tuli berat. Ya. Karena tuli sedang, tuli ringan dan normal itu tidak mengganggu, ya tuli sedang yang akibat kebisingan itu tidak mengganggu di ambang percakapan manusia. Ya. Sedangkan kita mungkin sehari-hari tidak melakukan tes audiometer ini, ya audiometrinya sih berkala. Ya. Jadi kalau kita sehari-harinya selama setahun menunggu medical check-up, tahun ini normal nih masih di sini, tahun depannya di sini, kita tidak terganggu dalam setahun. Tahun depannya udah di sini, kita tidak terganggu mendengar dalam setahun ini karena kita mendengarnya percakapan manusia, ya. Tapi pada saat tahun berikutnya ternyata sudah seperti ini. Ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu mengadakan promotif dan preventif. Kalau kita nunggu gejala, kita tidak akan ada gejala sebelum jatuh di tuli berat. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan besok-besok kalau lihat audiometri gini udah ngerti. Oh saya kerja di bising, lihat dia garis angka 4K ya 4000 Hz-nya. Oh saya sudah di sini. Saya masih bisa dengar. Berarti saya mesti hati-hati. Gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Besok-besok kita bisa lihat. Nah tadi bilang kalau misalnya kita melakukan audiometri dengan provider, kita minta hasil audiometrinya itu dalam bentuk
oke mungkin tabelnya kita buat sendiri, tapi kita minta hasil per frekuensinya. Kalau seperti ini kan kita nyatetnya dikit-dikit nih, ya 200, 500 kita pindahkan ke tabel ini di 2000 dia 15 desibel. Kalau kita dapatnya cuma seperti ini, petugas kesehatan atau misalnya petugas HCP-nya harus nyatetin sendiri-sendiri. Ini 1,5 di 1.500 dia bisa mendengar di 10 desibel. Kita isi di sini 1.500 isinya di 10 desibel pelan-pelan. Tapi bisa juga minta provider buatkan seperti ini langsung, ya. Kebetulan ini kalau ini memang saya buat sendiri, jadi nanti ini pakai formula. Nah, ini sudah kita perbandingkan, ya. Tahun ini finish preview itu adalah pemeriksaan terakhir. Ini adalah tahun dari baseline, ya. Jadi ini diperiksa tahun 2006, ya. Ini 15, 15, 15. Di sini 10, 10, 10 tidak masalah kalau dia baik. Tapi kalau di sini menjadi 20, 20, 20, ya. Nah, itu berarti dia turun tuh. 5 tambah 5 tambah 5, ya. Di sini 20, 20, 20, ya. Di sini 60, di sini 45 totalnya dibagi 3. Di sini 15, di sini 20, artinya dia naik 5 desibel. Kalau dia naik 5 desibel artinya penurunan pendengaran, ya. Kita bandingkan selalu tahun ini dengan tahun baseline-nya, ya. Misalnya tahun ini sudah menurun, berarti baseline-nya berubah, ya. Contohnya misalnya 2006 dia seperti ini. Kemudian di 2014 udah berubah seperti ini. Nah, ini berubah jadi baseline-nya tahun depan 2014. Nah, kita evaluasi setiap tahun, ya. Tentu kalau kita buat laporan pemimpin perusahaan, manajemen perusahaan nggak perlu kita kasih lihat yang seperti ini, ya. Jadi kita biasanya seperti ini langsung, ya. Umurnya sekian, baseline-nya ini. Nah, ini yang kanannya turun tapi kita tidak pernah lihat yang turun. Yang kita cari adalah peningkatan rata-rata 10 desibel atau lebih. Nah, itu artinya dia mengalami penurunan pendengaran, ya. Ini 13 desibel turun, yang ini turun 20 desibel. Tapi ini pemeriksaan, kita kalau ketemu yang seperti ini, ada standar threshold field, ketemu yang seperti ini, kita perlu cek ulang, ya. Kita cek sekali lagi, koreksi, ya estimate koreksinya ternyata dia tidak mengalami penurunan, ya. Nah, kalau dikoreksi dia masih, koreksi ini dalam 2 minggu, ya, follow up. Kalau dia memang mengalami penurunan seperti ini, dari tahun ini ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya, berarti kita masukkan dia mulai kepada kita arahkan kepada dugaan-dugaan tadi tuli akibat bising, tentu melalui 7 langkah dan bisa berkonsultasi pada ahlinya, ya. Jadi ini pentingnya pencatatan sebelum kita terjadi penurunan pendengaran, ya. Jadi kita evaluasinya dari awal terus menerus, ya. Kalau mengalami penurunan, oke, kalau penurunan aja seperti ini mungkin tulinya masih ringan, ya. Tapi kalau ada yang ini di angka 60, hati-hati, ada yang 55, ya. Kesininya sih kesannya tidak mengalami penurunan, tapi hearing loss-nya terus-menerus menurun, ya. Penurunan pendengarannya terjadi, tapi tidak spesifik terhadap kebisingan yang tidak jelas tahun banding tahunnya, ya. Oleh sebab itu mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang di unit kesehatan kerjanya, ya. Oke. Nah, kemudian dari langkah